Solo batal jadi markas Prabowo Sandi. Kubu sebelah rupanya sadar Jokowi terlalu kuat. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno berencana memindahkan posko pemenangan dari Jakarta ke Jawa Tengah pada awal tahun depan. Manuver ini tentu sedikit menarik perhatian karena tidak biasanya. Dengan pemindahan ke Jawa Tengah, mudah ditebak apa tujuan kubu sebelah memindahkan markas pemenangan di sana. Tidak lain adalah untuk merebut suara yang selama ini menjadi basis PDI Perjuangan. Atau mereka ingin memperkecil selisih suara dengan Jokowi Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Sudirman Said menjelaskan bahwa dengan perhatian yang lebih di kandang banteng, Sudirman mengklaim optimis elektabilitas Prabowo Sandi bisa melebihi 42%. Saat itu, Prabowo hanya mendapat 33,25% dari Jokowi yang memperoleh 66,65%. Yakin bisa dapat peningkatan suara yang banyak, Pilgub baru-baru ini saja kembali mencetak hasil yang sama, di mana Ganjar memenangkan Pilgub dengan perolehan suara lebih dari 50%, 58% kalau tidak salah. Suara PDIP terlalu kuat di sana, makanya wilayah tersebut sering dianggap sebagai basis PDI Perjuangan atau kandang banteng. Kita tidak tahu manuver apa lagi yang akan dilakukan kubu sebelah terkait pemindahan markas ke Jawa Tengah. Semoga saja tidak bikin kontroversi. Ada beberapa tempat potensial yang dijadikan markas. Salah satu yang termasuk kandidat adalah kota Solo. Tapi akhirnya Solo batal jadi lokasi markas baru. Sandiaga mengatakan bahwa kawasan di dekat rumah Presiden Jokowi dicoret dari daftar. Alasannya, lokasi itu dinilai kurang strategis. Dia lebih memilih berada di sentra basis suara PDIP lainnya. Terlalu jauh kalau di Solo, mungkin di tengah-tengah seperti di daerah Salatiga, Wonosobo, mungkin ya Temanggung, daerah situ, kata Sandiaga. Sandiaga menegaskan, pemindahan ini berdasarkan permintaan relawan saat kunjungan ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, kubu Prabowo Sandiaga juga merasa tingkat pengenalan dan keterpilihan masih sedikit. Apalagi pada 2014, Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa kalah telak. Untuk memudahkan mobilisasi dan logistik tentunya akan sangat mudah kalau kita bergerak dari Jawa Tengah. Tempatnya di mana lagi diputuskan tim pemenangan, kata Sandiaga. Saat ada wacana pemindahan ke Solo, penulis agak tidak yakin karena ini sama saja dengan bunuh diri. Memindahkan markas ke Solo sama saja masuk ke kandang singa, kelaparan, dan tak akan bisa keluar hidup-hidup. Kenapa? Solo sudah sangat identik dengan Jokowi. Saat belum terkenal di Jakarta, Jokowi sudah menjadi wali kota Solo yang sangat dicintai warga di sana. Buktinya, pada pemilihan wali kota, Jokowi bisa menang dengan suara telak hingga 91%. Jarang sekali ada kemenangan sefantastis itu. Betapa besarnya kepercayaan yang diberikan warga Solo kepada Jokowi untuk memimpin kota tersebut. Hingga akhirnya Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan menjadi presiden 2 tahun kemudian. Makanya kubu Prabowo Sandiaga hanya melakukan pekerjaan sia-sia jika mau merebut suara di Solo. Basis Jokowi terlalu kuat di sana. Tak mungkin, kalaupun dapat, paling hanya dapat recehannya saja. Makanya tidak heran kubu sebelah batal menetapkan Solo sebagai markas pemenangan. Bilanya karena kejauhan, padahal bisa jadi karena ketakutan tak bisa mendapatkan hasil maksimal di sana. Jokowi terlalu kuat, mereka kali ini waras dan memilih tempat lain. Hahaha. Salah satu PR atau pekerjaan rumah kita akan kerjasama dengan pemerintah kota dan provinsi untuk kurangi kemiskinan yang signifikan di Jateng, tentu dengan tingkat penghasilan
perbaikan ekonomi dan penurunan biaya hidup, kita akan turunkan tingkat kemiskinan, kata Sandiaga. Caranya gimana? Wacana lagi yang disampaikan. Tolong jangan katakan solusinya adalah OKOC atau stop impor. Kadang jadi ragu, mereka ini mau pindah markas ke Jawa Tengah untuk merebut suara PDIP atau untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain mereka ingin terlihat membela rakyat dengan berbagai janji-janji. Tapi entah mengapa, tujuan mereka lebih condong sebagai strategi untuk merebut suara dengan berbagai janji sebagai umpannya. Mereka kalah telak di wilayah ini, jadi kalau mereka bisa memperkecil selisih suara, setidaknya lumayan. Tujuan mereka lebih jelas kalau dilihat seperti ini, ketimbang tujuan ingin mensejahterakan rakyat dengan program yang masih belum jelas gambarannya. Bagaimana menurut Anda?